Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama lagi untuk belajar kembali dan menyambung pelajaran kita yang kemarin kita udah ngebahas tentang Nabi Ismail. Sebenarnya ini juga udah banyak disinggung waktu pelajaran, waktu kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, kita tapi review lagi sedikit tentang Nabi Ismail. Kemarin udah sampai Nabi Ismail sama istrinya Nabi Ibrahim sama bayi Ismail itu ditinggal di Mekah. Ya, di suatu pendapat ada ulama yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim itu nggak benar-benar ninggalin di Mekahnya gitu. Nabi Ibrahim ninggalinnya di suatu gunung dekat Mekah, dekat Ka'bah gitu, nggak di Mekahnya benar. Nah, itu Nabi Ibrahim. Kita tahu kisahnya Hajar yang mencari-cari air, ternyata airnya keluar dari kaki Nabi Ismail yang masih bayi. Ya, keluar dari sana, keluar air Zam-Zam. Nggak beberapa lama, selang beberapa hari doang, ada sekelompok kabilah yang datang ngeliat ada air di situ. Akhirnya minta izin ke Ibunda Hajar untuk tinggal di sana. Nah, kata Ibunda Hajar, boleh, silahkan, tapi air ini kepemilikannya punya saya. Air ini punyanya Ibunda Hajar sama anaknya. Bukannya nggak boleh mengambil air di sana, tapi kalau mau ngambil air di sana harus izin dulu ke Ibunda Hajar. Dan justru Ibunda Hajar senang karena bakal ada teman di sana, bakal ada orang lain di ladang tandus itu. Nah, gitu. Nah, setelah beberapa hari kita tahu kisah Nabi Ismail yang disembelih sebagai ujian kesabaran untuk Nabi Ismail, terutama Nabi Ismail dan bapaknya. Gitu. Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim datang mengunjungi Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail itu melakukan apa yang biasa dilakukan oleh anak sama bapak ketika udah lama nggak ketemuan, akhirnya ketemuan lagi gitu. Bagaimana tahu sendiri, tiba-tiba Nabi Ibrahim ngomong, bagaimana pendapatmu nak kalau saya disuruh untuk menyembelihmu? Kata Nabi Ismail, insya Allah engkau akan mendapatkanku sebagai orang yang sabar. Nah, Nabi Ismail di sini disembelihnya ya. Ketika itu yang ada perintah menyembelih Nabi Ismail umur 13 tahun. Makin gede Nabi Ismail merombak Ka'bah sama bapaknya Nabi Ibrahim. Nah, makin gede menikah sama orang sana. Karena kabilah-kabilah di sana udah banyak, ternyata disuruh diceraikan oleh bapaknya sendiri gitu. Itu Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail ini gimana akhirnya Nabi Ismail ini dimakamkan di Hijr bersama ibundanya Hajar dalam usia 137 tahun. Gitu. Nabi Ismail sendiri yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa Nabi Ismail sendiri mengadukan kepada Allah tentang panasnya cuaca di Mekah. Gitu. Sehingga Allah membukakan pintu surga untuk menyejukkan Mekah. Udaranya sampai sejuk hingga hari kiamat gitu. Dimana di tempat Nabi Ismail dimakamkan. Nah, pernah suatu ketika Nabi Ismail ini sebelum menjelang kematiannya, Nabi Ismail ini meminta kepada saudaranya, siapa? Nabi Ishak,
untuk menikahkan putrinya yang bernama Nasimah dengan keponakannya yang bernama Aish bin Ishaq, masih sepupuan gitu, untuk dinikahkan. Nah, justru Nasimah dan Aish ini yang nanti akan melahirkan keturunan mereka itu akan menjadi orang-orang Romawi dan orang-orang Yunani. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi Ibnu Jarir di kitab Qasasul Anbiya ini nggak berkomentar sama sekali tentang hal ini. Ya, nah baik, karena kita cuma sedikit review tentang Nabi Ismail, sekarang kita berpindah ke Nabi Ishak, saudaranya yang sama-sama Nabi. Nah, sama-sama Nabi dari jadi satu saudara, beda ibu, tapi dua-duanya jadi Nabi gitu. Nabi Ishak sendiri itu umurnya ketika Sarah melahirkan Nabi Ishak itu sudah tua banget, sudah nggak ada harapan banget untuk melahirkan bayi. Sama seperti kisahnya Nabi Zakaria yang pengen banget punya bayi tapi nggak punya bayi, sehingga di dalam surat Maryam Nabi Zakaria mengadukan kepada Allah, tulangku sudah rentak, rambutku sudah dipenuhi uban, walam akun bidu'aika syakiya, tapi aku belum pernah kecewa pada Allah untuk berdoa dalam berdoa, padahal doanya belum dikabulin, tapi Nabi Zakaria ngomongnya saya belum pernah kecewa. Masya Allah ya. Maka dari itu Allah memberikan apa yang dia minta, anak yang diidam-idamkan. Juga Sarah udah tua banget, udah nggak bisa, udah nggak mungkin lah menurut Sarah sendiri untuk mempunyai keturunan. Nabi Ibrahim udah tua, si Sarah sendiri, ibunda Sarah sendiri dicap mandul. Akhirnya diberitahu oleh malaikat bahwa akan melahirkan seorang anak namanya Ishak, dan setelah Ishak punya anak lagi namanya Yakub, anaknya Ishak Yakub gitu. Nah, gitu. Nanti anaknya Yakub ini, anaknya Nabi Ishak ini, Yakub akan disuruh tinggal di daerah situ juga ya. Kalau misalkan Aish sama Nasimah tadi itu dikirim ke daerah Romawi untuk mendakwai ke sana, dikirim ke sana. Makanya bakal turun ini keturunannya akan jadi bangsa Romawi gitu, Bani Asfar, orang Romawi sama orang Yunani. Dan ketahuan dong kalau Yakub ini yang bakal jadi nabi selanjutnya, karena tinggalnya di sana-sana juga, daerah Jazirah Arab juga. Nah, segini aja dulu. Aktafi bihadza, syukran, lastu biasana minkum, lastu bikhairin minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.